Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Pada masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Lulu Yuliani MPD yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi pada kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cika Agustini, saya Halalah Amalia, saya Hawara Salsabila, saya Dini Tresna Asia, saya Zara Syifarozan, saya Riza Ramadan. Pada pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai evaluasi dan penilaian. Baik, untuk para pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Lalu berikutnya teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Tujuan dari teori pembelajaran ini yaitu bisa untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkembang. Secara makro ada 4 konsep, yaitu yang pertama ada teori koneksionisme, di mana teori ini dikenal dengan teori stimulus dan juga respon. Menurutnya, dasar belajar adalah asosiasi antara stimulus dengan respon. Stimulus yaitu akan memberikan kesan kepada panca indera, sedangkan respon akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Yang kedua yaitu ada teori pengondisian klasik. Menurut Pavlov adalah yang pertama yaitu belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan perangsang yang lebih kurang dengan yang lebih lemah. Yang kedua yaitu ada interaksi terjadi kepada interaksi antara organisme, di mana di dalam sebuah pembelajaran akan adanya interaksi antara organisme. Yang ketiga yaitu belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme individu, di mana dengan adanya belajar seorang individu akan mampu berinteraksi dengan individu yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada teori pengorganisasian operan. Menurut Skinner, hal yang paling dipentingkan adalah respon. Menurutnya ada 2 prinsip, yaitu respon yang diikuti oleh stimulus yang memperkuat imbalan akan cenderung diulangi. Yang kedua yaitu ada stimulus yang memperkuat imbalan akan meningkatkan kecenderungan terjadinya sebuah respon operan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada teori Gestalt, di mana teori Gestalt ini penerapan teori Gestalt ini tampak pada kurikulum yang sekarang digunakan oleh dunia pendidikan, di mana teori Gestalt ini yang sedang dilakukan oleh pendidikan di saat sekarang. Konsep evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi dan penilaian pembelajaran. Istilah evaluasi dan penilaian sering diartikan dan digunakan untuk merujuk pada pengertian yang sama.
Namun demikian, ada juga yang menganggap bahwa evaluasi dan penilaian memiliki pengertian yang berbeda. Evaluasi dipandang lebih luas pengertiannya dibanding penilaian. Evaluasi pendidikan merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pendidikan yang bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Tinjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk memahami, menggali, serta mengkoreksi proses pendidikan tersebut sehingga akan diketahui celah-celah kekurangan yang harus diperbaiki dan ditutupi. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya belajar tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, definisi penilaian. Nilai adalah sesuatu yang menunjuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Penilaian berfokus pada individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai oleh individu itu sendiri. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Bukti ini tidak selalu diperoleh melalui tes saja, tetapi juga bisa dikumpulkan melalui pengamatan atau laporan diri. Penilaian memerlukan data yang baik mutunya, sehingga perlu didukung oleh proses pengukuran yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari konsep evaluasi dan penilaian pembelajaran. Bagian kedua yaitu prinsip evaluasi dan penilaian pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu prinsip evaluasi. Ya, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip umum sebagai berikut. Pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Yang kedua yaitu komprehensif. Ya, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata adil dan objektif memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Meskipun demikian, kewajiban manusia adalah harus berikhtiar. Nah, yang keempat yaitu kooperatif. Ya, dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti guru, pengelola, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Yang kelima, praktis. Praktis mengundang arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu, harus perhatikan bahasa dan petunjuk mengenai latihan. Bagian dari prinsip dan penilaian pembelajaran yaitu kedua, prinsip penilaian. Ya. Nah, apa saja gitu isi dari prinsip penilaian? Yang pertama, valid. Valid berarti bisa dipercaya. Artinya penilaian pembelajaran harus dapat memberikan informasi yang akurat atau tepat tentang hasil belajar peserta didik. Tepat tidaknya hasil penilaian antara lain dipengaruhi oleh penggunaan teknik dan instrumen penilaian. Yang kedua, mendidik. Penilaian pembelajaran harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian belajar peserta didik.
Hasil penilaian bagi peserta didik yang sudah berhasil lulus hendaknya dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan. Sedang bagi yang kurang berhasil dapat dijadikan sebagai pemicu semangat belajar. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu berorientasi pada kompetensi. Penilaian pembelajaran harus mengacu kepada rumusan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan di dalam kurikulum dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat yaitu adil dan objektif. Penilaian pembelajaran harus adil terhadap semua peserta didik dan tidak membedakan latar belakang peserta didik yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Objektivitas penilaian tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksanaan, kriteria untuk scoring, dan pembuatan keputusan pencapaian hasil belajar. Yang kelima, terbuka. Ya, kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak keputusan. Tentang keberhasilan peserta didik, jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya, keenam yaitu berkesinambungan. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berencana terhadap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Lalu yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup seluruh seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan menggunakan teknik dan prosedur yang komprehensif dengan berbagai bukti hasil belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu bermakna. Penilaian pembelajaran hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengukuran dan evaluasi dalam bidang pendidikan pada umumnya mempunyai peranan yang sangat penting. Penentuan ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat, membebaskan peserta dari suatu kesatuan pelajaran, menaikkan peserta dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, memberikan umpan balik untuk memperbaiki unjuk kerja, menempatkan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu, atau menentukan suatu bentuk latihan yang khusus. Pada pokoknya, penentuan status mencakup semua tujuan-tujuan lain pada pengukuran dan evaluasi. Berikut ini tujuan-tujuan pengukuran dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran dan evaluasi adalah pengelompokan. Pengelompokan ini berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan minat. Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran, guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Siswa dengan kemampuan yang tinggi tidak harus dipaksa bertahan dengan teman sekelompoknya yang berkemampuan kurang. Demikian juga sebaliknya. Dengan dilakukannya pengukuran dan evaluasi, siswa dapat dikelompokkan pada kelompok yang tepat. Untuk yang kedua, ada penilaian. Tujuan utama penilaian adalah memberi informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor, penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga
dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Untuk yang ketiga ada motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang memandu seseorang untuk mencapai hasil yang tertinggi. Apabila dilaksanakan secara tepat, evaluasi dapat merupakan proses memotivasi yang positif. Demikian pula sebaliknya, bila dilakukan secara sembarangan, evaluasi dapat mengurangi motivasi. Motivasi yang terbesar adalah keberhasilan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan prinsip penilaian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan oleh pendidik, mengetahui kemajuan belajar siswa baik sebagai individu maupun kelompok atau kelas setelah ia mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Lalu, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi pendidik untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan terhadap peserta didik. Yang selanjutnya untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis dan pendidikan tertentu. Lalu untuk menentukan kenaikan kelas, jadi evaluasi ini bisa dijadikan acuan untuk penentuan kenaikan kelas peserta didik. Yang selanjutnya untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan sesuai dengan minat bakat yang dimiliki peserta didik. Lalu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan pendidik dalam jangka waktu tertentu. Komponen pembelajaran itu misalnya menyangkut perumusan materi pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, pemilihan media, pemilihan sumber belajar, dan rancangan sistem penilaian yang dipilih. Yang terakhir yaitu untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi siswa dan membantu siswa untuk memilih sekolah, pekerjaan, dan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian, dan kemampuannya. Baik, untuk kesimpulan pada materi pembelajaran kita kali ini, yaitu filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Filosofi membantu manusia dalam mengorganisasikan gagasannya dan menemukan makna dalam pikiran maupun tindakan. Singkatnya, filosofi berperan membantu kita dalam mengetahui sisi normatif, moral, estetika, dan melakukan kritik. Kita akan semakin terbantu untuk menguak berbagai sisi tersebut manakala kita mampu mengenali keragaman tradisi berpikir secara filosofis. Demikian yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.